Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana informasi terkini mengenai pencarian, kita akan segera berbincang bersama Kepala Kantor SAR Bandung selaku SAR Mission Coordinator Bapak Jumaril dan PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Bapak Abdul Muhari. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Rara. Baik, saya akan awali dari Pak Jumaril terlebih dahulu. Pak Jumaril, tadi dikatakan data BNPB sampai hari ini ada 11 orang yang masih dinyatakan hilang. Ini perkembangan pencariannya seperti apa, Pak? Baik Mbak Fitri, saya mungkin melengkapi yang disampaikan Mbak Fitri tadi bahwa temuan kita hari ini dalam proses evakuasi hari ini adalah 3 orang, di mana korban pertama kita temukan pada pukul 7.30, kemudian korban kedua kita temukan pada pukul 9:50 dan korban ketiga tadi kita berhasil evakuasi pada pukul 14.20. Ketiga korban tersebut adalah ditemukan di worksite 2 itu di RT 03 Desa Cijedil. Dengan rincian, satu dari ketiga korban tersebut, satu berjenis kelamin laki-laki dan 2 berjenis kelamin perempuan. Demikian, David. Oke, untuk 11 orang yang masih dinyatakan hilang ini nantinya fokus pencariannya apakah kemudian masih tetap sama dengan hari-hari kemarin terbagi menjadi 3 lokasi atau seperti apa Pak Jumaril? Baik, jadi kalau berdasarkan orang yang hilang yang dilaporkan oleh aparat desa setempat, memang dari 11 tersebut adalah tersebar di 2 lokasi, di 2 titik, yaitu worksite 2 itu di RT 03 Desa Cijedil itu kurang lebih 9 orang, kemudian di worksite 3 di Kampung Cicadas Desa Cijedil. Sementara untuk worksite 1 sebenarnya kalau berdasarkan laporan kehilangan sebenarnya sudah tidak ada, namun kita masih akan tetap melakukan pengecekan untuk memastikan apakah worksite 1 di warung Sate Sinta itu masih sudah betul-betul clear. Jadi misi kita hanya untuk memastikan saja, sehingga pemeriksaan di sana, pengamatan tetap akan kita lakukan. Oke, baik. Artinya pencarian masih terus dilakukan. Saya akan ke Pak Am. Selain kemudian pencarian korban yang masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, ini memasuki hari ke-7, pengelolaan logistik dan bantuan masih sering dikeluhkan, Pak. Apa sebetulnya yang terjadi, Pak Am? Iya, Mbak Rara, ini di hari ke-7 ini untuk bisa benar-benar membuat manajemen logistik ini terkendali, tentu saja kita harus memiliki data. Alhamdulillah per hari ini kita sudah menyelesaikan pendataan titik-titik pengungsian, ada 325 titik, jadi jumlah pengungsi sebelumnya yang kami dapatkan berdasarkan rekap dari desa, rekap dari kecamatan itu sebanyak 73.000 jiwa. Nah, saat ini per siang tadi kami sudah menyelesaikan pendataan pengungsi dengan jumlah 73.000 itu ada di 325 titik pengungsian, yang ada yang pengungsian terpusat lebih dari 25 orang, ada yang pengungsian mandiri. Nah, pengungsian mandiri ini sebenarnya masih banyak yang belum kita data. Artinya masyarakat yang mengungsi dengan tenda seadanya menggunakan terpal di sekitar wilayah rumah masing-masing ini masih sangat tersebar dan terpencar. Ini yang tentu saja perlu waktu untuk mendistribusikan logistik sampai ke tempat mereka masing-masing. Ada juga tempat pengungsian mandiri yang 2-3 keluarga bergabung jadi satu, kemudian menggunakan plastik, terpal seadanya membuat satu tenda di sekitar rumah masing-masing. Ini di samping distribusi logistik yang kita lakukan berjenjang, Mbak Rara, dari desa ke camat, kemudian camat melaporkan kepada kami distribusi lagi ke camat untuk didistribusikan oleh desa. Ini sudah berjalan baik, sistem pengawalan oleh TNI Polri sudah berjalan sangat efektif, tetapi yang masih menjadi tantangan itu adalah tempat-tempat pengungsian mandiri ini. Ini jumlahnya juga puluhan bahkan ratusan.
Oke, Nah, Pak Am. juga untuk mengejar itu, ada tempat-tempat yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Ini sudah kami siasati dengan mengejar menggunakan sepeda motor. Kami punya 50 unit sepeda motor, bisa sampai 3 sorti per hari, membawa logistik untuk 3-4 hari, dan juga kebutuhan selimut dan terpal. Demikian, Oke. Mbak Rara. Pak Am, tadi sudah dikatakan ada pemetaan yang menjadi masalah ataupun tantangan adalah mengenai keberadaan pengungsi mandiri. Artinya apakah sudah ada solusi agar kemudian pendistribusian bantuan ini juga sampai dengan tepat sasaran ke para pengungsi ataupun lokasi pengungsian mandiri ini? Ya, secara umum daerah desa-desa yang terdampak paling parah, kita bisa pastikan itu akses logistik pasti tercapai. Saya bisa bilang pasti tercapai untuk daerah yang terdampak paling parah, misalkan Desa Benjot atau Mangunkerto di Cijedil itu bisa sudah sangat bisa aksesnya. Hanya pada saat pendistribusian itu saking banyaknya masyarakat yang juga ikut bergotong royong membantu, memang kita terkendala adanya karena jalan sempit, kendaraan banyak, seringkali di lalu lintas ini kita terkendala waktu. Itu hanya masalah kendala di pengantaran dan padatnya lalu lintas. Nah, untuk mencapai titik-titik pengungsian mandiri, kami saat ini di posko utama menstrategikan dengan menggunakan 2 metode. Pertama, tadi kita mengejar dengan kendaraan roda 2. Karena yang seringkali kami diberitakan belum terjamah bantuan, belum mendapatkan selimut, belum mendapatkan tenda, itu adalah daerah-daerah yang memang aksesibelnya dengan kendaraan roda 4 itu sangat sulit. Kemarin Kepala BNPB mencoba menjangkau 2 titik yang dilaporkan kepada kami belum tersentuh bantuan. Itu roda 4 tidak bisa, roda 2 kami mengerahkan 27 unit roda 2 kendaraan motor trail, masing-masing pengendara membawa sendiri, baik itu di kursi belakang maupun di panggul, di punggung masing-masing, itu tidak juga sampai di titik yang diberitakan, sehingga kami menaruh motor di satu tempat, kemudian bantuan itu kami panggul jalan kaki ke tempat lokasi itu ada sekitar 18 KK atau sekitar 40-an jiwa. Nah, ini gambaran ini sebenarnya memberikan kita deskripsi memang pada titik-titik tertentu kita harus memang benar-benar berjibaku, dan ini tentu saja mohon dukungannya dan kerjasama kita semua. Seandainya masih ada titik-titik tersebut atau informasi dari teman-teman media, teman-teman wartawan, masih ada titik yang atau lokasi pengungsian yang belum tersentuh, segera informasikan ke posko, koordinatnya di mana, beserta foto terakhirnya. Kami di posko utama sudah membuat tim reaksi cepat, maksimal 1-2 jam setelah laporan diterima, kita minimal akan mengirim 1-2 unit motor untuk mengejar ke lokasi tersebut.